Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat Runi Education, kali ini kita akan belajar tema 1 pembelajaran 2. Setelah sahabat melihat tayangan video ini, kalian nanti dapat menganalisa penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-1 dan ke-2 dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat memahami dan bisa membuat patung. Baiklah sahabat Runi Education, sebelumnya selalu jaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari penyakit. Jangan lupa ya, like dan tekan subscribe untuk melihat tayangan-tayangan selanjutnya. Yuk, kita simak. Sahabat Runi Education, kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai luhur yang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila juga perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang damai, sejahtera, dan aman. Nilai-nilai luhur dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu: pertama, sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan memiliki sifat yang sempurna. Kedua, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tiga, menjaga dan menghormati tri kerukunan umat beragama. Keempat, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nilai-nilai dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, manusia itu memiliki hak dan martabat yang sama dan sejajar. Kedua, pengakuan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Ketiga, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Keempat, bersikap adil dan beradab. Kelima, saling menghargai, menghormati, dan mencintai sesama makhluk hidup. Sahabat Runi Education, marilah kita saksikan tayangan video berikut ini tentang pengamalan nilai sila pertama dan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita saksikan. Berdoa sebelum makan. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan hidup rukun, saling menghormati antar umat beragama. Contoh pengamalan sila kedua: bersikap adil, memberikan bantuan kemanusiaan, menyayangi dan merawat binatang kesayangan atau peliharaan, menyayangi tanaman dan mau merawatnya, serta memberikan sedekah kepada fakir miskin. Semoga panjang rezeki, kesehatan, panjang. Sahabat Runi Education, negara kita Indonesia kaya akan seni dan budayanya serta kerajinan-kerajinan. Kali ini kita akan melihat kerajinan patung di berbagai wilayah di Indonesia. Yuk kita saksikan videonya. Desa Wisata Kasongan, penghasil gerabah dan patung di daerah Yogyakarta. Selanjutnya, kerajinan pahat Batu Wiono Pikat, Magelang, Jawa Tengah. Dan ini patung
Sura dan Baya di daerah Surabaya, Jawa Timur. Ini adalah patung Krishna dan Arjuna di daerah Bali. Sahabat Runi Education, selanjutnya adalah patung Garuda Wisnu Kencana yang terdapat di Bali. Sahabat Runi Education, definisi dari patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3-dimensional yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Sedangkan patung Nusantara yang sudah kalian saksikan tadi di awal adalah seni membuat patung yang berasal dari Indonesia. Berikut ini, sahabat Runi Education, ada beberapa contoh patung yang terbuat dari batu, terbuat dari kayu. Ini adalah patung Asmat, kemudian patung naga, dan ini adalah patung Loro Blonyo yang terbuat dari tanah liat yang berasal dari Jawa Tengah. Lalu, bahan dan teknik serta alat apa saja yang akan digunakan untuk membuat patung Nusantara? Bahannya adalah bisa berupa kayu, batu, tanah liat, logam, gips, lilin, playdok, sabun, kertas. Kemudian tekniknya bisa berupa teknik pahat, teknik ukir, cetak, cetak tekan, membutsir, konstruksi. Sedangkan alatnya adalah pahat, palu, pisau ukir, butsir atau sudip, meja putar, catut, dan cetakan. Semuanya itu bergantung dengan teknik yang digunakan. Langkah-langkah membuat patung Nusantara. Yang pertama, siapkan bahan dan alatnya terlebih dulu. Kemudian yang kedua, bentuk kepala dan patung menggunakan tangan. Yang ketiga, bentuk dan tempelkan bagian tubuh-tubuh yang lain seperti kaki, tangan, ke badan patung. Lalu ukir bagian tubuh yang lain seperti mulut, mata, hidung, dan sebagainya secara lebih detail menggunakan alat yang sederhana. Langkah berikutnya adalah pewarnaan patung. Setelah patung tanah liat kering, berilah warna patung tersebut agar terlihat menarik. Siapkan dulu peralatan dan bahan yang kamu perlukan. Bahannya adalah cat akrilik atau cat minyak berbagai warna sesuai selera kalian, koran bekas untuk alas bekerja, air untuk mencampur, dan patung Nusantara tentunya yang sudah kering. Peralatannya yang diperlukan adalah kuas sesuai dengan ukuran tergantung kebutuhan, kemudian palet atau wadah lain untuk mencampur cat. Lalu langkahnya adalah mencampur warna cat yang sudah dipilih tadi dengan air secukupnya, lalu diaduk dalam palet atau wadah, dan pastikan patung Nusantaramu itu sudah kering sempurna. Lalu warnai patungmu sesuai selera. Oke sahabat Runi Education, berikut ini akan ditayangkan bagaimana proses pembuatan patung Nusantara tapi menggunakan teknik yang lain, yaitu menggunakan bahan bubur kertas serta kerangka dari kawat. Oke, kita saksikan bersama. Pertama, siapkan alat dan bahannya antara lain gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, cat warna, dan kuas. Langkah kerjanya yang pertama, buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Kedua, potong-potonglah kertas koran menjadi serpihan-serpihan. Ketiga, rendamlah serpihan koran ke dalam air. Keempat, setelah rendaman serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus. Kemudian campurkan dengan tepung dari pati kanji sebagai perekat. Aduklah hingga berbentuk bubur, tetapi jangan terlalu encer.
Kelima, keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari, agar tidak retak. Terakhir, warnailah dengan menggunakan cat. Selamat mencoba!